Hola bestinya kata Ani. Besti, emang ya segala tentang Nikita selalu rame. Bahkan kuasa hukumnya pun Fahmi Bahmid kini terus jadi sorotan. Bukan cuma perihal pasal 368 dan 369 yang sebelumnya ramai banget diperdebatkan dengan kubu seterunya, tapi juga perihal laporan Reza Gladys kepada Niki yang menurut Fahmi harusnya pelapornya adalah PT-nya bukan personal. Nah, hal ini pun tak lepas dari sorotan Zanzabella yang kerap vokal di akun TikToknya membahas perihal kasus Nikita Mirzani. Dalam unggahan video TikToknya yang baru-baru ini, Zanzabella pun diduga menilai apa yang dinyatakan Fahmi perihal tersebut seperti terlihat kurang cerdas. Lalu bagaimana ya kalau menurut praktisi hukum? Pada saat dinyatakan korbannya adalah manusia, itulah terjadi error in subjecto. Harusnya yang menjadi korban adalah pemilik daripada skincare. Pemilik skincare adalah PT, kalau tidak salah. Walah Bang Fahmi, seolah-olah kayak ngasih surprise ya kan dengan pamungkasnya yang tentang PT itu. Padahal kelihatan semakin dong-dong. Lagunya paham hukum banget dengan bilang harusnya yang dilaporin itu adalah PT Gladfitsya. Padahal logikanya aja ya, bukti yang ada itu telah terjalin komunikasi di chatting itu antara Mail dan Dr. Reza Gladys atas perintah Nikita Mirzani, begitu. Itu chatting-chattingannya bukan sama PT Bang, tapi sama individunya. Dan terjadilah negosiasi karena dia bilang akan mencemarkan, kalau enggak mulutnya bahaya. Jadi yang menimbulkan permintaan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itulah isi dari pasal 369 Bang. Dari mana Abang bilang itu nggak ada pemerasannya? Juntonya lebih bahaya lagi. Ketika pengancaman atau percobaan pengancaman dan pemerasan itu terjadi dan berhasil, itu justru memberatkan pemerasannya. Ya, karena 4 miliar itu sudah ada uangnya diterima. Gimana sih? Buat malu deh. Dan jangan terus-menerus menyalahkan jaksa Bang. Karena dalam KUHP, jaksa itu berwenang untuk menentukan pasal apa yang akan didakwakan. Walaupun dari kepolisian itu pasalnya berbeda. Polisi ini nyari pasal, jaksa itu menyusun. Itulah wewenangnya. Jadi jangan asal nuduh laporan itu error hanya karena Abang nggak ngerti hukum. Justru Abang yang kelihatan error karena Abang nggak ngerti proses tapi ngomong debat pasal gitu loh. Nah, ini video kesamaan dari Bang Fahmi dan Nikita Mirzani yang ucapannya tidak patut atau ucapannya itu sulit untuk dipercaya. Dengar ya. Bukan. Ayo coba. Atau nggak satu tas bunga yang dokter. Barang cuma sedikit doang bisa beli rumah. Gak mungkin dia nggak percaya. Nih kan. Buat kalian yang belum nonton podcastnya Pak Fahmi dengan Dr. Richard Lee, sebaiknya kalian nonton biar kalian paham. Dan seharusnya kalian sangat mudah untuk bisa mengerti, apalagi anak-anak hukum. Terus begini pertanyaannya, kenapa digugat perdata? Karena Pak Fahmi ingin membuktikan bahwasannya itu menguji bahwasannya apakah itu masuk kesepakatan atau tidak. Syarat sah kesepakatan itu kan gak harus buat kontrak bro, bisa secara lisan. Terus yang ingin bertemu, yang minta untuk direview baik-baik, itu adalah pihak dari pelapor. Terus teman-teman yang harus kalian tahu, kalau misalnya rekaman itu tidak boleh disebarluaskan supaya dia bisa menjadi bukti, harus disahkan dia. Terus sekarang pasalnya berubah dari 368 menjadi 369. Pertama 368 maksimalnya itu 9 tahun, 369 4 tahun. Tapi jaksa itu tidak boleh merubah pasal apabila itu adalah delik aduan. Selain daripada itu boleh. Jadi seharusnya nggak boleh dirubah ke 369 karena itu delik aduan. Terus di 369 itu adalah pencemaran. Bang Fahmi bilang kan melakukan pemerasan dengan cara melakukan pencemaran atau membuka rahasia. Memangnya rahasia apa yang takut? Memangnya ada rahasia apa? Rahasia negara. Terus pencemarannya di mana lagi? Itu. Nah, di tanggal 8 nanti itu adalah agenda jawaban dari penuntut umum. Kan kemarin udah tuh eksepsinya Nikita Mirzani. Dan bagaimana bisa, begini logikanya teman-teman ya. Siapa yang menelpon, siapa yang meminta untuk dibayar 2 kali, melalui pembayaran apa kan? Terus bagaimana bisa orang diperas, katanya awalnya ayolah 5M, tapi dia nawar jadinya 4M. Gimana caranya ada pemerasan kalau seperti itu?
Jadi logika kita itu dipakai. Thank you. PT itu adalah perseroan terbatas yang terdiri dari orang-orang. Tidak mungkin PT melaporkan dirinya sendiri gitu loh. Yang melaporkan dalam dugaan tindak pidana termasuk gugatan itu adalah orangnya. Di dalam PT itu ada BOD dan BOC, Board of Director dan Board of Commissioner. Yang berhak melaporkan adalah orang-orang yang ada di sana gitu loh. Tidak mungkin PT, misalnya kita ada masalah dengan katakanlah PT Telekomunikasi. PT Telekomunikasinya melaporkan kita, kan tidak. PT Telkom diwakili oleh direksi atau komisaris yang melaporkan. Jadi tidak bisa, PT itu nouns gitu, kata benda. Masa benda melaporkan orang gitu loh. Jadi yang berhak melaporkan itu sudah tepat adalah orang yang ada di dalam susunan organisasi PT tersebut. Tidak mungkin PT yang melaporkan. Jadi itulah harus jangan dibolak-balik gitu loh. Karena kalau misalnya orang boleh melaporkan, kalau badan kan nggak mungkin melaporkan. Lembaga apa misalnya melaporkan sebuah tindak pidana? Kementerian kan ada menteri, ada eselon dan lain-lain, itu yang melaporkan. Presiden nggak mungkin presidennya, tapi disitulah yang ada di dalam kepresidenannya, lembaga-lembaga presidennya yang melaporkan gitu. Nah balik lagi ke sini, tidak mungkin PT melaporkan. Harus yang melaporkan adalah sudah tepat BOD and/or dan atau BOC, Board of Director dan atau Board of Commissioner di situ. Ini sudah tepat sebenarnya orang yang melaporkan tersebut gitu loh. Tinggal silakan dibantah di persidangan. Tak hanya Fahmi Bahmit, Besti, dan Zabella pun dalam video lainnya kembali menyinggung perihal Dr. Oki dan Doktif sebagai dugaan sindikat. Terlebih karena menurutnya dalam video yang ia unggah, Oki adalah orang yang menyarankan Reza Gladys untuk menyerahkan uang kepada NM. Dan Zabella pun mengingatkan Besti kalau kasus ini bukan kasus receh, dan ia pun menjabarkan namanya ancaman hukuman dari pasal-pasal yang disangkakan dalam pasal pemerasan dan TPPU. Tak lupa kehadiran Reza Gladys yang kerap jadi pertanyaan banyak warganet pun ia bahas, dimana menurutnya absennya sang seteru dari Nikita itu ya karena emang belum waktunya dipanggil. Dan dalam unggahan di sosial media pun Zabella terlihat menyampaikan opininya perihal eksepsi Nikita yang ia curigai eksepsi tersebut merupakan saran dari orang yang akan terseret, yang diantaranya disebut Zabella adalah Dr. Oki dan Samira. Sementara itu Besti, di sisi lain Vol pun ikut bersuara dalam video akun TikToknya, serta Lucinta Luna sebagai sahabat Nikita yang kerap hadir dalam sidang Nikita pun terlihat mengunggah video fotonya tengah menangis memeluk Nikita sambil memberikan caption, "Bersabarlah karena setiap kezaliman pasti akan ada balasannya." Gak terasa udah tanggal 7 aja, dan besok adalah sidang jawaban dari jaksa atas eksepsinya si Nikita Mirzani. Tapi jangan salah ya, dakwaan tetap berdiri kokoh dengan pasal 369 pemerasan dan terkait pengancaman maksimal 9 tahun penjara, dan pasal TPPU terkait pencucian uang dari hasil kejahatan, di mana jeratannya itu 20 tahun plus denda 10 miliar. Ingat ya, ini bukan kasus receh, dan siapa yang harus merasa jangan sok-sok aman, yaitu Dr. Oki. Karena dalam kronologi tersebut, komunikasi mereka itu Dr. Oki lah yang menyarankan Dr. Reza untuk memberikan uang kepada Nikita Mirzani yang tanda kutip diduga pemerasan. Nah, dengan kehadiran dia di beberapa kali persidangan juga menunjukkan bahwasannya dia adalah di pihaknya Nikita Mirzani. Jadi berarti apa nih? Itu kayak skema sindikat ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri kalau dia pun jadi saksi, dia adalah saksi yang bisa mengetahui dari pihak Reza Gladys maupun pihak Nikita Mirzani. Bisa-bisa dia ini adalah the next tersangka yang lagi duduk manis menonton persidangan. Sebenarnya perkara eksepsi ini gue curiganya itu bukan Nikita Mirzani, karena kalau Nikita Mirzani itu kan jelas dia bilang dia pengen bongkar-bongkaran di persidangan. Harusnya dia nggak ngajuin eksepsi dong. Berarti feeling gue adalah yang menyarankan eksepsi ini justru orang-orang yang akan terseret-seret, terutama Dr. Oki dan Samira. Nah terus buat netizen yang Nikita Mirzani yang sering bilang Reza Gladys tuh nggak datang, ya dia belum mendapat gilirannya. Buat apa dia datang nonton di belakang? Buat apa nontonin Nikita Mirzani? Mending dia datang nanti pada saatnya, pada waktunya. Dan gue yakin eksepsi akan ditolak, walaupun besok itu bukan putusan ya. Gue udah gak sabar nih nunggu persidangannya mereka bongkar-bongkaran. Menurut kalian eksepsinya bakal ditolak apa diterima? Coba
Ini bener-bener nih, nanti pas putusan ditolak apa diterima. Kalau ternyata ditolak dan kalian yang mendukung ditolak, gue akan acak, gue kasih 10 parfum, oke? Aduh, ada aja deh ya zaman sekarang. Dikit-dikit, kemana dia? Dia kemana? Kaki dua? Gak, gue tetap di Nikita Mirzani dan tim Skincare Overclaim juga Doktif. Intinya adalah ya, mafia skincare itu yang harusnya DPO, dipanggil, datang sih dipanggil, tapi nggak tahu amplop coklat nggak tuh, berjalan nggak tuh si Begang ya, suruh tuh datang. Bisa-bisa dia ini adalah the next tersangka yang lagi duduk manis menonton persidangan. Sebenarnya perkara eksepsi ini gue curiganya itu bukan Nikita Mirzani, karena kalau Nikita Mirzani itu kan jelas dia bilang dia pengen bongkar-bongkaran di persidangan. Harusnya dia nggak ngajuin eksepsi dong. Berarti feeling gue adalah yang menyarankan eksepsi ini justru orang-orang yang akan terseret-seret, terutama Dr. Oki dan Samira. Yap Besti, Nikita memang tengah menghadapi kasus hukum yang cukup banyak menyita perhatian warganet. Terlebih di tengah kasus hukumnya yang kini telah bergulir di persidangan, putra bungsunya yaitu Arkana terlihat tengah jatuh sakit karena kondisinya yang menurun. Hal ini pun membuat banyak warganet membanjiri doa agar Arkana diberi kesabaran dan Nikita bisa segera berkumpul dengan anak-anaknya. Hal tersebut terlihat dalam kolom komentar unggahan video yang menampilkan Arkana tengah berbaring di rumah sakit. Dan di sisi lain Besti, Zanzabella dalam unggahan video yang beredar di sosial media terlihat menerawang perihal eksepsi Nikita yang bakal ditolak, serta Nikita bakal masuk di atas 5 tahun di bawah 15 tahun, sambil mengingatkan janjinya Pargoy.
Gitu. Hidung lu perbaiki dulu, sayang lah duitnya, ya kan? Mending untuk anak-anakku, ngapain? Karena kan aku nggak mau culai. Semangat 20 tahun. Jadi prediksi penerawangan gue dari anak, bukan penerawangan lah. Kalau penerawangan gue yakin dia masuk di atas 5 tahun. Kalau dari analisa mendengar eksepsi, ditolak ya. Nanti kalau nggak ditolak, kalau diterima, dia bebas gugur, baru aku pargoi di Monas gitu. Jangan bela pemeras. Buat di Thailand hidungnya, amin. Gua rutin ke Thailand tapi sembayang, Kak. Zanzabella bazar siapa? Biar nggak ada uru Arab, santren dulu. Amin. Jangan bela pemeras, betul. Pasti pargoy kan? Kayaknya nggak mungkin sih gue pargoy. Kayak nggak mungkin. Tapi kalaupun gue pargoy, itu artinya gue adalah orang yang merayakan kebebasannya gitu. Gitu. Sambil pak gitu ya. Jadi jangan bermimpi, kawan. Mandi dulu bisa, yuk ya mandilah. Masa nggak mandi? Ya kan? Mandi gampang kalau di rumahku, tinggal hidupin shower, kelar. Ya kan? Yang susah itu kalau mau mandi harus beli aqua galon. Paham? Kira-kira bebas? Kira-kira karena melihat, mempertimbangkan, dan menganalisa, dan menerawang, dan melalui bisikan gaib, di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Gitu ya. Sementara itu Besti, gak cuma Nikita dan Fahmi Bahmit serta Arkana putra bungsu Nikita, tapi Mail yang juga terjerat kasus hukum dengan Nikita pun viral dengan video yang beredar di sosial media, di mana ia tengah melihat teman-temannya di luar dari balik jeruji besi yang dibanjiri komentar warganet, di mana sebagian memberikan doa agar Mail bisa segera bebas dan sabar, namun sebagian lainnya merasa apa yang dialami Mail tidak perlu disedihkan sambil mengingatkan perihal 20 tahun penjara. Nah, di sisi lain Besti, viral video yang beredar di sosial media perihal dugaan tangkapan layar percakapan DM antara Fitri Sahuteru yang begitu tulus kepada Reza Gladys, di mana ia memberikan semangat dan akan selalu menemani RG dalam dugaan tangkapan layar percakapan tersebut yang beredar di sosial media.
Yap Besti, proses hukum masih terus bergulir. Semoga semua akan mendapatkan keadilan ya, dan segera terang benderang. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.